Dalam materi ini terdapat 4 subbab, yang dimana subbab pertama menjelaskan mengenai hazatul insan ila rasul, yang berarti kebutuhan manusia kepada rasul. Yang kedua mengenai ta'rifatul rasul atau tentang rasul. Yang ketiga manakatul rasul, yang berarti kedudukan rasul. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat rasul. Bab pertama yaitu menjelaskan mengenai hazatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Yang pertama ada al-insan, yang mempunyai 3 konsep yang terdiri dari al-insan atau al-insh, unas, an-nashi, dan inshi. Kata al-insan disebutkan 73 kali dalam Al-Quran yang menunjukkan kejadian manusia. Yang kedua, al-bashar. Yang ketiga, Bani Adam atau anak Adam, dan Suriat Adam atau keturunan Adam. Bagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qiyamah yang berarti bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Yang kedua, ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat dinilai baik buruknya tingkah laku masyarakat ataupun dirinya sendiri. Perubahan fungsi dan peranan fitrah terjadi karena pengaruh lingkungan, dijadikan sebagai saksi bagi segala perubahan. Dalam fitrah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, wujudul khaliq, yang berarti yaitu kewujudan pencipta, yang merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Yang kedua, mengenai ibadatul khaliq, pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai penciptanya. Yang ketiga yaitu ada hidayatul rasul, ya sebagaimana firman-Nya dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 31, yang berarti, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang ketiga, bagian 2 ada tentang makrifatul khaliq, yang berarti petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengenal Allah. Yang ketiga, minhajul hayah, atau petunjuk Rasul digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul merupakan teladan yang baik untuk diikuti. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang berarti, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Yang keempat, ada ibadatul rasul, yang berarti yaitu ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul, di mana Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan ibadah yang benar. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Yang berarti, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Subtema yang kedua yaitu mengenai ta'rifur rasul, yang berarti tentang Rasul. Dari segi bahasa, kata Rasul berasal dari kata risalah, yang berarti penyampaian, di mana Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. 2 kata kunci memahami definisi ar-rasul. Yang pertama, halimur risalah, dan membawa penyampaian risalah. Yang kedua, qudwatu fi tabiki risalah, sebagai contoh bagi umat manusia. Ciri-ciri khusus Rasul. Yang pertama, memiliki sifat sifatul asiyah, yang terdiri dari sidik, amanah, tablik, dan patonah. Yang kedua, memiliki al-mukzizat. Yang ketiga, adanya al-bisyarat atau berita-berita gembira tentang kedatangannya. Yang keempat,
adanya an-nabuwat, berita-berita kenabian, dan yang terakhir adanya at-samarot, hasil dakwah yang dilakukannya. Subtema yang ketiga yaitu mengenai manakatu Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama, abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Yang berarti bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengerjakannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Al-Isra ayat 1 yang berarti, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Yang kedua, yaitu insan atau manusia. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Quran Surat Ar-Rod ayat 38. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy, ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Yang kedua, jisim atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat, badannya kuat serta tingginya sedang. Yang ketiga, sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah menjalankan aktivitasnya sebagai manusia biasa. Yang selanjutnya adalah as-sunnah. Secara bahasa artinya jalan yang bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya dan dijadikan teladan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai as-sunnah yang pertama sebagai wasailul hayah atau sarana hidup, yang dimana sifatnya bisa berubah. Yang kedua, bersifat minhazul hayat, yaitu sebagai petunjuk hidup. Yang terakhir adalah fiqhul ahkam atau fikih hukum. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan dan juga sebagai rujukan hukum yang memerlukan pandangan sunnah. Yang ketiga yaitu mengenai Rasul minal mursalin, yang berarti Rasul di antara Rasul-Rasul, di mana di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu yang pertama tabligh risalah atau menyampaikan risalah, yang kedua imatul umat sebagai pemimpin umat, dan yang ketiga adaul amanah yaitu menunaikan amanah, dan yang terakhir adalah dakwah nabawiyah yaitu dakwah kenabian. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 39 yang berarti yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Subtema yang terakhir yaitu mengenai sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul yang pertama yaitu al-basyariyatul kalimah atau kemanusiaan seutuhnya, di mana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 110 yang berarti sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau dan rasul-rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ismah yang berarti terpelihara dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga, as-sidqu atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah seorang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Yang keempat, patonah, yaitu cerdas. Dalam menjelaskan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah atau cerdas, sehingga dalam menjelaskan wahyu kepada seluruh manusia dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, al-amanah atau dapat terpercaya.
Dan yang keenam adalah at-tabligh, yang artinya menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaghur risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah, yaitu penunai amanah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Dan yang terakhir adalah al-iltizamul kamil, yaitu komitmen yang sempurna terhadap kebenaran, di mana Rasulullah SAW hulukin azim yang berada di atas akhlak yang agung.